Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Rahayu dengan NIM 205211087 dari kelas 6G Manajemen Bisnis Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas akhir semester mata kuliah Bisnis Internasional. Dalam video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai peran tenaga kerja dan sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Studi kasus pada PT Coca-Cola. PT Coca-Cola sebagai perusahaan global. Perusahaan Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan multinasional yang sukses. Dengan cabang-cabang mendekat 200 negara, Coca-Cola diterima sebagai perusahaan global. Filosofi Coca-Cola adalah berpikir global dan bertindak lokal, yang menggambarkan mentalitas manajemen Coca-Cola. Salah satu misi kelompok sumber daya manusia perusahaan dengan membangun dan mendirikan sebuah filosofi di seluruh dunia, yang mana bisnis lokal dapat membangun pelatihan sumber daya manusianya. Hal ini memberikan gambaran dari filosofi manajemen sumber daya manusia perusahaan yang mengartikan filosofi itu pada kebijakan manajemen sumber daya manusia yang diambil oleh perusahaan. Coca-Cola mengatur operasi globalnya melalui 25 divisi operasi yang terorganisasi di bawah 6 kelompok regional, yaitu Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Fungsi perusahaan manajemen sumber daya manusia adalah menyatukan semua divisi yang berbeda ke dalam keluarga Coca-Cola. Pencapaian manajemen sumber daya manusia perusahaan dengan dua cara. Yang pertama, mempropagandakan filosofi umum sumber daya manusia di antara perusahaan. Yang kedua, membangun kelompok internasional level eksekutif untuk tanggung jawab manajemen senior di masa datang. Salah satu misi kelompok sumber daya manusia perusahaan dengan membangun dan mendirikan sebuah filosofi di seluruh dunia, yang mana bisnis lokal dapat membangun pelatihan sumber daya manusianya. Contohnya, untuk mendapatkan kebijakan standar kompensasi untuk semua operasi nasional, Coca-Cola memiliki kompensasi filosofi yang sama. Total kompensasi harus kompetitif dengan perusahaan terbaik di pasar lokal. 2 kali setahun, kelompok manajemen sumber daya manusia perusahaan juga menerapkan sesi pelatihan manajemen sumber daya manusia 2 kali seminggu untuk staf sumber daya manusia dari setiap 25 divisi operasional. Sesi ini memberikan gambaran dari filosofi manajemen sumber daya manusia perusahaan dan membicarakan bagaimana bisnis lokal bisa mengartikan filosofi itu pada kebijakan manajemen sumber daya manusia. Coca-Cola menemukan bahwa pembagian informasi adalah salah satu keuntungan yang baik dari membawa manajemen sumber daya profesional secara bersama-sama. Contohnya, alat-alat yang dikembangkan di Brazil cocok dengan masalah spesifik dari manajemen sumber daya manusia yang mungkin berguna juga di Australia. Sesi ini menyediakan sarana untuk manajemen sumber daya manusia profesional komunikasi dan belajar satu sama lain, dan memfasilitasi tukar informasi yang cepat dari inovasi dan alat nilai-nilai manajemen sumber daya manusia dari regional ke regional. Selanjutnya, kebijakan penstafan internasional. Kebijakan staf geosentris yaitu menempatkan orang pada pekerjaan yang tepat di organisasi tanpa melihat kebangsaan. Coca-Cola menggunakan staf lokal di negara tempat mereka berbisnis. Filosofi Coca-Cola berpikir global dan bertindak lokal, yang artinya dengan strategi yang global tetapi dalam prakteknya menerapkan aturan-aturan lokal di suatu negara. Sebanyak mungkin Coca-Cola menjalin hubungan antara staf operasionalnya dengan staf lokal. Menurut seorang eksekutif senior, kami mencoba membatasi jumlah dari ekspatriat di suatu wilayah, karena umumnya orang lokal mempunyai persiapan yang lebih baik untuk melakukan bisnis di tempat lokasi mereka sendiri. Bagaimanapun, ekspatriat lebih dibutuhkan karena dua alasan utama.
Yang pertama, untuk mengisi kebutuhan skill yang spesifik yang mungkin tidak ada di beberapa lokasi. Contohnya, ketika Coca-Cola memulai operasi di Eropa Timur, mereka membawa ekspatriat dari Chicago untuk mengisi manajer keuangan. Kedua, dengan menggunakan ekspatriat untuk meningkatkan kemampuan dasar mereka sendiri. Coca-Cola percaya bahwa karena mereka perusahaan global, manajer-manajer senior memiliki pengalaman internasional. Selanjutnya, kompensasi internasional. Kelompok manajemen sumber daya manusia perusahaan memiliki kurang lebih 500 manajer level atas yang terlibat dalam program pelayanan global. Karakter dari manajer Coca-Cola ini sebagai seorang yang memiliki pengetahuan atas beberapa pengalaman mereka di lapangan, ditambah pengetahuan tentang perusahaan dan bisa melakukan dua hal di suatu lokasi internasional. Nilai tambah lainnya, dengan pengalaman internasional yang mereka bawa ke perusahaan, mereka dapat membagi informasinya di perusahaan. Dari 500 peserta program, sekitar 200 orang pindah setiap tahun. Untuk mengurangi biaya transfer untuk karyawan ini, Coca-Cola memberikan program pelayanan global sistem kompensasi dasar Amerika. Mereka dibayar menurut standar gaji dari Amerika, berlawanan dengan standar gaji yang ditetapkan di negara di mana mereka ditempatkan. Seperti seorang manajer India pada program ini yang bekerja di Inggris akan dibayar menurut standar gaji Amerika dan tidak menurut standar gaji India maupun Inggris. Tujuan utama dari program ini adalah membangun kader-kader eksekutif internasional yang akan menjadi manajer senior di masa akan datang pada perusahaan Coca-Cola. Strategi dari manajemen sumber daya manusia Coca-Cola adalah berusaha untuk memasuki pasar sasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada di negara sasaran tersebut. Karena umumnya pekerja lokal lebih mengetahui situasi dan lebih siap dalam memasuki pasar yang ada. Demikian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.